Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar. Tugas Teori dan Praktik Menyimak. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah SPD MPD. A. Hakikat menyimak. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak, intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Mendengarkan setingkat lebih tinggi tarafnya dari mendengar. Bila dalam peristiwa mendengar belum ada faktor kesengajaan, maka dalam peristiwa mendengarkan faktor itu sudah ada. Dengan demikian, mendengarkan sudah mencakup mendengar. Sementara itu, menyimak menduduki taraf tertinggi dalam pembelajaran. Dalam menyimak, sudah terdapat faktor kesengajaan dan faktor pemahaman. Faktor pemahaman merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Bila mendengar, sudah tercakup dalam mendengarkan, maka baik mendengar maupun mendengarkan sudah tercakup dalam menyimak. Aktivitas menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa baik secara langsung atau melalui sumber yang lain. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya. Pengelompokannya menjadi suku kata, frase dan klausa, kalimat dan wacana. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu selalu melibatkan kegiatan menyimak, seperti menyimak berita, cerita, pengumuman, atau laporan. Namun, tidak setiap individu maupun menyimak dengan baik. Padahal, kemajuan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan menyimak berbagai informasi anggota masyarakatnya. Jika individu banyak mendapatkan informasi, berarti ia akan meningkatkan pengetahuan, dan banyak pengetahuan dapat meningkatkan daya pikir. Keberhasilan individu dalam menyimak dapat diketahui dari cara menyimak, memahami, dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis. Menurut Westek dan Hughes tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menyimak mempengaruhi keterampilan berbahasa lain. Keterampilan menyimak memiliki peran yang cukup kompleks. Jika penyimak ingin menangkap makna yang sesungguhnya dari simakan yang mungkin tidak seutuhnya tersirat, maka penyimak harus berusaha mengungkapkan hal-hal yang tersirat melalui lisan atau tulisan. Keterampilan menyimak merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang sangat esensial, sebab keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai suatu bahasa. Menyimak menempati posisi yang penting bagi individu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah atau di lingkungan sekolah. Keterampilan menyimak berkembang secara natural sebelum siswa memasuki usia sekolah. Anak kecil yang mulai belajar bahasa dimulai dengan menyimak rentetan bunyi yang didengarkannya, belajar menirukan, kemudian mencoba untuk menerapkan dalam pembicaraan. John 2013. Setelah masuk sekolah, anak tersebut belajar membaca dari mengenal huruf atau bunyi bahasa yang diperhatikan oleh guru, sampai pada mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kegiatan menirukan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Pada situasi ini, anak sudah mulai menulis. Demikian seterusnya sampai anak bisa mengutarakan isi pikiran melalui bahasa lisan maupun bahasa tulisan, dan mampu memahami isi pikiran orang lain yang diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tulisan. Menyimak merupakan proses yang telah individu lakukan sejak dini. Menyimak berperan penting dalam pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Menurut Gulliver tahun 2017,
Anak akan melalui tahapan menyimak sebagai berikut. 1. Anak mengenal bermacam bunyi melalui hasil dengar dan menyimak. Oleh sebab itu, pada tahap pengenalan, guru atau orang tua perlu mengajak anak mengamati dan mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar sekolah. 2. Anak mengenal kata-kata yang hampir sama bunyinya melalui pengamatan. Pada tahap ini, anak mengenal kata yang hampir sama bunyinya dan dapat dilakukan dengan jalan bimbingan anak untuk dapat secara auditif membedakan kata-kata yang hampir sama bunyinya. 3. Anak memahami perintah dan menerapkan koordinasi perintah tersebut. Tahap ini dapat dikembangkan dengan cara orang tua atau guru membantu anak melakukan pengamatan dan melakukan suatu perbuatan. 4. Anak berminat mendengarkan isi cerita dan dapat menghayati serta menghargainya. Tahap ini dapat dicapai dengan cara bimbingan anak untuk mau mendengarkan cerita dari guru, menceritakan kembali suatu cerita dan bercakap-cakap mengenai isu cerita. 5. Anak mengenal kalimat-kalimat sederhana dan membedakan kalimat benar dan salah. Tahap ini dapat dicapai dengan cara menjelaskan kepada anak makna dari kalimat yang sering didengar sehari-hari dan memberikan alasan mengapa suatu kalimat disebut benar dan kenapa yang lain salah. B. Jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Sutari yang disitir oleh Hijriah tahun 2016 sebagai berikut. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah jenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dari lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Penggunaan yang paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan simakan yang telah diketahui oleh dalam suatu lingkungan dengan cara yang baru. Selain itu, dapat pula siswa dibiarkan mendengarkan butir-butir kosakata dan struktur yang baru dan terdapat dalam arus bahasa yang ada dalam kapasitas siswa untuk menanganinya. Pada umumnya, sumber yang paling baik untuk menyimak ekstensif yaitu rekaman yang dibuat guru, siaran, radio atau televisi. 2. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. Dalam menyimak intensif harus diadakan suatu pembagian penting yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. 3. Menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi sosial seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap mengenai hal yang menarik perhatian sehingga semua orang mendengarkan satu sama lain. Kemudian setiap pendengar akan membuat respon yang pantas, mengikuti detail menarik atau memperhatikan secara wajar terhadap apa yang dikemukakan. Dengan kata lain, menyimak sosial paling sedikit mencakup dua hal, yaitu perkataan menyimak secara sopan, santun dan penuh perhatian dan mengerti peranan pembicara dan menyimak dalam proses komunikasi. 4. Menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya menyimak pada musik yang mengirimi tarian-tarian rakyat terdengar secara sayup-sayup, sementara kita menulis surat pada teman di rumah atau menikmati musik sementara itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu di sekolah, seperti menulis pekerjaan tangan dengan tanah liat, membuat sketsa dan latihan menulis dengan tulisan tangan. 5. Menyimak estetik. Menyimak estetik disebut juga menyimak apresiatif atau disebut sebagai fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Menyimak estetik mencakup dua hal. Yang pertama, menyimak musik, puisi, membaca bersama atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman. Kedua, menikmati cerita puisi, teka-teki, dan lakon yang diceritakan oleh guru atau siswa. 6. Menyimak kritis. Siswa melakukan menyimak secara kritis untuk memperoleh kebenaran suatu informasi.
Menyimak kritis digunakan oleh siswa. 7. Menyimak konsentrasi. Menyimak konsentrasi sering juga disebut studi tipe listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentrasi antara lain menyimak untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan ide, fakta penting dan sebab akibat. 8. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif, kesenangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan, serta perasaan kinestetik yang disarankan oleh suara atau ujar yang didengarkannya. 9. Menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan karena penyimak harus mengajukan pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak interogatif, penyimak 10. Menyimak pasif. Menyimak pasif adalah jenis kegiatan menyimak dalam penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya kita saat belajar dengan teliti, belajar tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih serta menguasai suatu bahasa. Salah satu contoh menyimak pasif adalah kemampuan anak untuk mengucapkan kata pertamanya karena sering distimulus oleh orang tua yang gemar bercerita. Anak mengucapkan dapat kata mama atau papa karena ia menyimak secara pasif. 11. Menyimak selektif. Menyimak selektif berhubungan erat dengan menyimak pasif. Betapapun efektifnya menyimak pasif, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Oleh karena itu, menyimak selektif sangat dibutuhkan. Menyimak selektif melengkapi kegiatan menyimak pasif. Menyimak harus memanfaatkan kedua jenis menyimak tersebut untuk menyeleksi dan menerima informasi atau kosakata baru yang sekiranya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pemaparan materi tentang teori dan keterampilan menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.